Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ramadan. Kesempatan kali ini saya sampaikan tentang bagaimana membangun semangat untuk selalu merubah diri. Kalau diperhatikan di dalam Quran surat Al-Baqarah itu mulai dari ayat 31, bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu mengkonfirmasikan kepada para malaikat bahwa manusia akan diciptakan, Adam alaihissalam. Nah, terus ayat berikutnya itu dari ayat 30, 31, 32. Nah, nanti di situ ada Allah memerintahkan kepada setan yang ada di surga untuk tunduk kepada Adam. Setan tidak mau. Aku tidak mau tunduk, ya Allah. Kenapa tidak mau tunduk? Setan itu mengaku bahwa dia lebih tinggi dari manusia. Setan diciptakan dari api, manusia dari tanah. Dia merasa dirinya lebih baik, maka dia tidak tunduk. Maka Allah mengusir setan itu harus keluar dari surga. Selain di dalam Al-Baqarah, ini ada juga nih di dalam surat Al-A'raf. Di dalam surat Al-A'raf juga dijelaskan bahwa setan itu tidak mau tunduk kepada Adam karena dia merasa diri lebih baik. Nih, seperti di dalam ayat 14. Iblis menjawab, "Berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan." Jadi, setan itu diusir oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia ngacung. Dia ingin dipanjangkan umur, ditangguhkan waktunya. Sampai kapan? Sampai kiamat tiba, sampai hari mereka dibangkitkan. Nah, bagaimana kata Allah? Allah berfirman, "Benar, kamu termasuk yang diberi penangguhan." Kita bayangkan permintaan setan itu dikabulkan oleh Allah dengan masa yang tidak terhingga sampai manusia itu dibangkitkan, itu sangat panjang sekali. Dan setan pun meminta permintaan bahwa selama umur panjang itu dia ingin menggoda manusia. Apa yang terpikir oleh kita? Berarti semangat setan sangat luar biasa. Manusia itu kan banyak yang pintar, banyak yang cerdas, maka setan berusaha dia harus lebih cerdas. Kenapa? Untuk menumbangkan manusia. Dia harus apa? Dia harus lebih tinggi IT-nya. Dia harus lebih pintar bisnisnya. Kenapa? Karena Allah sudah mengizinkan setan itu untuk menumbangkan manusia sehingga manusia itu bisa menjadi CS-nya. Kelompok setan itu. Nah, maka kita itu di dalam hidup jangan kalah sama setan. Makhluk Allah yang paling mulia itu manusia. Manusia itu adalah makhluk yang paling mulia di hadapan Allah. Oleh karena itu, mari kita bangun semangat ini, jangan kalah sama setan. Bagaimana cara membangun semangat? Kan di dalam Al-Quran setan semangatnya tinggi, diizinkan oleh Allah untuk menggoda manusia. Berarti tidak akan terkalahkan. Ingat, ada di ujung ayatnya firman Allah, "Silahkan kamu ajak golongan Adam, manusia itu untuk menjadi pengikutmu, tapi manusia yang dekat kepadaku tidak akan mempan." Nah, ini adalah modal buat kita. Jadi kalau kita mau semangat mengalahkan setan, kuncinya apa? Dekat dengan Allah. Harus dekat dengan Allah. Bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah? Mendekatkan diri kepada Allah adalah perbaiki ibadah. Untuk memperbaiki ibadah, sholat. Sholat itu adalah ibadah yang sangat penting. Oleh karena itu wajib perbaiki sholat.
Sholat itu bagaimana kita sholat itu supaya dekat dengan Allah. Bacaannya perbaiki. Jadi misalnya punya program di Ramadan sekarang memperbaiki bacaan sholat. Oke, perbaiki bacaan sholat. Tapi bacaan sholat itu akan berubah menjadi bagus, menjadi benar bila apa? Bila ada yang menuntun. Kalau kita belajar sendiri tanpa sumber, itu nggak akan berubah. Jadi apa? Minimal wajib nih di HP siapapun harus ada ustadz, nomor ustadz yang bisa membimbing kita atau narasumbernya dari buku. Jadi ketika kita belajar memperbaiki bacaan sholat, lihat panduannya. Apakah yang saya baca ini sesuai atau tidak? Sudah benar atau tidak? Baru itu akan bisa lebih baik. Nah, itu mendekatkan diri. Itu dengan cara memperbaiki ibadah, memperbaiki bacaan Quran. Begitu juga sama. Jadi wajib ini di dalam HP siapapun harus ada yang memandu supaya menjadi barometer kita. Nah, yang kedua yaitu doa. Setan sangat tinggi semangatnya, tetapi dia akan kalah semangat itu bila kita berdoa kepada Allah. Semangat kita harus lebih tinggi daripada setan. Berdoalah, apalagi doa di bulan Ramadan itu sangat diijabah. Cuma kadang kita berdoa itu program yang kita canangkan minta kepada Allah seolah-olah program kita itu benar, jadi minta dikabulkan aja. Padahal sebenarnya doa itu dikabulkan oleh Allah. Ada yang dikabulkan langsung, kemudian ada juga yang ditangguhkan. Yang ditangguhkan ini harus sadar bahwa program yang kita lakukan, yang minta kepada Allah itu tidak sesuai dengan yang Allah programkan. Jadi kita harus sadar. Makanya kalau kita mau melakukan sesuatu, berdoalah. Sebelumnya itu berdoa, ya Allah, saya akan melakukan ini, mohon tuntunanmu, mohon sukseskan. Bila yang aku lakukan ini tidak sesuai dengan tuntunanmu, maka ya Allah, tolonglah ganti oleh Engkau dengan yang Engkau ridhoi. Jadi begitu kita melangkah kegiatan itu, karena sudah berdoa sebelumnya, dia melenceng dengan doa kita akan enjoy saja. Kenapa? Karena sudah memasarkan kepada Allah, berarti itu pilihan Allah yang terbaik. Nah itu, jadi mari kita bukan cuma menyuruh, tapi mengajak, termasuk saya sendiri itu masih banyak atau belum semangat. Mari di Ramadan ini kita tumbuhkan lagi, lebih semangat lagi, jangan kalah sama setan laknatullah. Demikian saja yang dapat kita bahas di sini. Jadi bukan saya sampaikan, tetapi kita bersama-sama saja. Mudah-mudahan saja di Ramadan ini menjadi bulan untuk memperbaiki diri kita sendiri, lebih semangat. Semangat itu kita latih dengan memproses hati kita menjadi hati yang qalbun salim. Sampai kapan? Kita terus berproses sampai kalbu ini dihentikan oleh Allah hingga akhir kita itu adalah husnul khatimah. Amin. Terima kasih atas waktu yang diberikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.